Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku sekalian tingkat SMA atau aliyah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab waris. Bila kemarin kita sudah belajar tentang kenapa kita harus belajar mawaris, nah sekarang kita akan masuk pengertian mawaris. Dari sudut pandang etimologi, mawaris itu diambil dari kata miras. Miras, mirasani, mawaris. Artinya harta yang diwariskan. Ada istilah lain yaitu sering kita dengar ilmul faraid. Faraid itu diambil dari kata faridah. Faridah itu secara etimologi artinya bagian ataupun ketentuan. Sudah dapat ditarik kesimpulan berarti secara istilah ilmu mawaris atau ilmu faraid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris. Bagaimana cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris. Setelah pengertian ada rukun waris, ada rukun mawaris. Ada 3 komponen yang tidak boleh tidak ada. Yang pertama waris. Waris adalah istilah orang yang mendapatkan harta warisan. Yang kedua adalah muwaris. Muwaris itu adalah adanya orang yang meninggal dan meninggalkan harta untuk dibagikan. Yang terakhir adalah maurus, harta yang ditinggalkan oleh muwaris. Ada istilah yang lain, ada yang mengatakan miras, ada yang mengatakan al-irth, ya, ada juga yang mengatakan at-tirkah. Jadi harta peninggalan. Selanjutnya, lantas bagaimana hukum dari mempelajari ilmu faraid? Hukum mempelajari ilmu faraid, secara garis besar ulama menghukumi fardul kifayah. Artinya haruslah ada delegator dari masing-masing rumah ataupun daerah untuk mempelajarinya. Oleh sebab itu, bagi kalian yang sedang di bangku pelajar, maka sungguh-sungguhlah dalam mempelajari ilmu ini. Itu yang kedua, hukum mempelajari ilmu faraid. Pembahasan yang ketiga yaitu sebelum dibagikannya ahli waris, apa saja yang harus dilakukan. Jadi jangan dulu dibagikan, tetapi perhatikan beberapa hal berikut. Pertama, terkait hutang harus dilunasi terlebih dahulu. Terkait pemulasaraan. Yang ketiga, terkait apakah sudah waktunya mengeluarkan zakat. Ya, maka dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir yaitu tentang wasiat. Apakah ya yang meninggalkan harta warisan ini memiliki wasiat yang harus dijalankan oleh ahli waris, yaitu wasiat untuk memberikan beberapa bagian hartanya kepada orang lain, maka itu harus dilakukan. Adik-adikku sekalian, yang keempat, kenapa seseorang bisa mendapatkan warisan?
tidak seenaknya seseorang mendapatkan warisan. Seseorang mendapatkan warisan bisa karena satu, adanya nasab, ikatan kekeluargaan, ya, entah itu anak, ayah, istri, suami, saudara, bahkan nanti selanjutnya kita membahas tentang dzawil furud ataupun orang-orang yang termasuk ahli waris. Itu nasab. Yang kedua karena faktor an-nikah, yaitu nikah. Seorang laki-laki yang menikahi perempuannya istrinya itu meninggal, maka suami mendapatkan warisan karena sebab nikah. Yang ketiga karena faktor al-wala. Jadi faktor memerdekakan hamba sahaya, dan ini terjadi di era permulaan Islam. Sebab yang terakhir adalah karena ittihaduddin, karena satu agama, satu ideologis. Ini terjadi kalau seandainya tidak ada sama sekali faktor nasab, faktor nikah, faktor wala, seseorang gak memiliki itu, maka hartanya dilimpahkan kepada baitul mal. Bila tadi berbicara tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan, adakah sebab-sebab seseorang sebenarnya dia termasuk jajaran ahli waris karena keadaan tertentu dia tidak bisa mendapatkan? Itu ada, namanya mawani'ul irthi. Jadi penghalang dia mendapatkan warisan. Pertama, jadi al-qatil, statusnya dia sebagai pembunuh, artinya dia telah membunuh orang yang memiliki harta tersebut, dia tidak mendapatkan. Yang kedua al-abdu, al-abid atau hamba sahaya, dia tidak bisa mendapatkan warisan dari tuannya, ya, dari tuannya. Selanjutnya yaitu karena ar-riddah, khuruj minal Islam, dia keluar dari Islam. Selanjutnya adalah khilafuddin atau istilahnya al-kufru, karena kekufuran, ya. Dia tidak saling mewarisi. Nah, itulah 4 penyebab seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Mudah-mudahan pembahasan pendahuluan daripada ilmu mawaris ini bisa dipahami, ya, bisa dimengerti. Sekian penjelasannya. Khudh ma safa wada' makadar. Ambil yang baik, buang yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.